Momentum konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 2022 kemarin menjadi wujud serius dari pemerintah Indonesia yang secara realistis ditunjukkan kepada dunia. Bukan sekedar unjuk gigi, komitmen tersebut pun menjadi cara merah putih memberi pesan pada negara-negara internasional atas kesungguhan Republik ini menuju energi bersih. Sebanyak 1.500 kendaraan listrik didapuk menjadi sarana transportasi resmi pada perhelatan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, untuk memastikan penggunaan mobil listrik berkelanjutan, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang kiranya dapat menstimulus pertumbuhan kendaraan listrik. Berkaca dari negeri Gajah Putih Thailand yang menyokong penduduknya dengan insentif setara 80 juta rupiah untuk satu mobil listrik pada 2022 kemarin, juga negara Norwegia yang memberlakukan one-stop selling combustion engines atau berhenti menjual kendaraan berbahan bakar minyak, maka di Indonesia, bantuan subsidi pemerintah pun digelontorkan agar dapat menekan harga pembelian motor, mobil, dan bus listrik. Dengan inisiatif tersebutlah, maka setidaknya 10% dari penduduk Indonesia dapat beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan tersebut pada 2024 mendatang. Sehingga kita betul-betul memastikan bahwa yang kami berikan bantuan pemerintah terhadap belanja motor, mobil, itu orang-orang yang memang kami anggap berhak, pertama, dan kedua tidak bisa dua kali belanja. Ya, jadi tidak bisa satu orang yang sama dengan NIK yang sama, dia belanja dua kali, kemudian dia jual, tidak boleh. Ya, maka sistem itu sudah kami siapkan. Percepatan pergeseran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB pun mendapat animo yang tinggi dari masyarakat. Terbukti dari padatnya antrean pemesanan kendaraan listrik sebagaimana yang disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat berada di pameran Indonesia International Motor Show 2023. Tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya, ngantrinya ada yang setahun. Banyak ya Pak ya? Ngantrinya udah ada yang 2 bulan, ngantrinya ada yang 6 bulan, inden. Apalagi diberi insentif. Pameran yang dihadiri sekira 461.000 pengunjung itu pun mampu menembus total transaksi 5,3 triliun rupiah atau melebihi dari target yang ditetapkan. Cuma tahun ini peminatnya luar biasa, jadi kita sampai buka satu hall lengkap dengan area test ride, itu ada 14 brand motor listrik sudah ada hadir di sini. Tidak mau melewatkan kesempatan terhadap tingginya minat masyarakat akan kendaraan listrik, industri otomotif dalam negeri PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA berupaya memenuhi pasar domestik. Perusahaan BUMN yang merupakan produsen dari motor listrik Gesits itu tercatat telah menjual lebih dari 2.000 motor listrik jenis G1 sepanjang 2022. Bahkan di 2021 pun Gesits telah diekspor ke sejumlah negara seperti Senegal, Afrika Barat, hingga Nepal. Untuk mempermudah pemenuhan komponennya, mulai tahun 2023, WIMA berkolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan harapan dapat meningkatkan persentase komponen kendaraan buatan negeri khususnya dalam hal perakitan baterai menjadi 60% dari sebelumnya hanya 47%. Gairah transisi menuju kendaraan listrik pun turut dirasakan oleh salah satu produsen kendaraan listrik roda 4 di tanah air, Hyundai. Tingginya pemesanan atas merek mobil Ioniq 5-nya itu sebagai imbas dari subsidi yang diberikan pemerintah. Meski telah memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 40%, Hyundai malah ingin meningkatkan TKDN-nya menjadi 75% yang bakal didapat bila pabrik baterai dapat beroperasional di tahun 2024. Beberapa mobil listrikan yang pabrikan kita juga kan naiknya lumayan yang di Indonesia. Ditambah dari insentif dari pemerintah. Itu yang menurut saya, sehingga kami pun bersiap untuk
membuat produksi yang lebih dari 2022. Kalau kami prinsipnya adalah kalau kita seperti saya bilang tadi, volumenya mulai merangkak naik, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan lokalisasi. Sehingga contoh baterai kan kita memiliki di sini, biar cost-nya bisa kompetitif. Karena kalau mobil listrik itu, komponen terbesar daripada harga cost-nya adalah baterai. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada baterai kita udah ada di Indonesia, price-nya juga bisa turun. Gitu. Bukan sekedar tren semata, sejumlah manfaat dari kendaraan listrik pun membuat para penggunanya kian masif. Seperti halnya yang dirasakan Fitra Eri, seorang pegiat otomotif sekaligus pemengaruh yang aktif berbagi konten lewat situs berbagi video YouTube tersebut, mendapatkan banyak kemudahan selama berkendara dengan mobil listrik dalam 2 tahun terakhir. Selain dapat melenggang bebas dari aturan ganjil genap, biaya pengisian energinya pun 90% lebih hemat dibandingkan BBM. Apalagi soal biaya perawatan kendaraannya yang terbilang sangat minim. Ekosistem kendaraan listrik DRI pun akan semakin sempurna bila ditunjang dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di berbagai daerah. Di mobil listrik itu begitu saya sampai rumah, begitu level baterainya agak-agak sedikit, saya tinggal charge di rumah, saya tinggal tidur, besoknya sudah penuh. Saya tidak perlu ngantri di SPBU, saya nggak perlu capek-capek ke SPBU, itu pertama. Jadi lebih praktis. Yang kedua yang saya sangat rasakan adalah jauh lebih murah biaya untuk menjalankannya alias operational cost-nya. Bahkan bisa 5-6 kali lipat lebih murah dibandingkan mobil biasa. Biasanya kalau saya pakai satu mobil itu terus ya selama 1 bulan, biasanya 1 bulan itu saya bisa mengeluarkan 1,5 sampai 2 juta rupiah untuk bensin. Artinya kan sekitar 500.000 seminggu. Di mobil listrik dengan jarak yang sama, tergantung mobil listriknya ya. Kalau saya pakai Hyundai Ioniq 5 itu cuman 300.000 sebulan. Kalau saya pakai Wuling REV lebih hemat lagi, itu bisa cuman nggak sampai 200.000 rupiah sebulan. Jadi perbandingan rupiahnya itu sangat jauh karena memang harga listrik jauh lebih murah dibandingkan harga bensin. Tahun 2030, pemerintah menargetkan akan ada 2 juta kendaraan listrik roda 4 dan 13 juta kendaraan listrik roda 2 yang melenggang di lalu lintas. Dengan harapan di tahun target nol emisi karbon 2060, seluruh jalanan di tanah air dapat diramaikan oleh 65 juta pengendara listrik roda 4 dan 175 juta pengendara listrik roda 2. Dengan demikian, kendaraan listrik yang kiranya berpotensi menjadi solusi efektif dekarbonisasi di sektor transportasi dapat segera terwujud sebagaimana langkah Indonesia menuju transisi energi hijau.